Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Putri Lediana, akrab dipanggil Laila, dengan NIM 71014210111 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu mengenai bab 2, Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian pada mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran. Langsung saja masuk ke pembahasan, terdapat 5 subbab yang akan dibahas pada PowerPoint kali ini. Yang pertama adalah kajian teori dasar atau biasa disebut grand theory. Yang kedua, kajian variabel penelitian. Yang ketiga adalah kajian penelitian terdahulu. Yang keempat, kerangka teoritik. Dan yang terakhir adalah kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kajian teori dasar atau yang biasa kita sebut grand theory, yang mana kajian teori dasar ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara variabel penelitian, serta untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Dalam hal ini, bisa saja teori tersebut tidak secara langsung dapat merekomendasikan keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian yang dimaksud. Namun, secara tidak langsung, melalui kerangka pemikiran yang rasional, teori tersebut hendaknya dapat dideduksikan ke area yang lebih khusus, sehingga dapat mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Di dalam kajian teori dasar ini terdapat 6 aspek penting. Yang pertama adalah nama teori, yang kedua adalah penemu dan pengembangnya, yang ketiga adalah tahun penemuan, yang keempat tahap-tahap perkembangannya, yang kelima substansi atau isi dari teori, dan yang terakhir adalah problematik implementasi teori. Masuk pada subbab yang kedua adalah kajian variabel penelitian. Yang pertama ada pengertian dari variabel penelitian. Variabel penelitian itu apa sih? Variabel penelitian merupakan objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti yang dibahas secara mendalam, baik menyangkut definisi, karakteristik, problematik, indikator, maupun cara pengukurannya. Nah, kemudian yang kedua, kajian variabel penelitian itu menyangkut berbagai proksi, dimensi, atau indikator yang nantinya akan mempresentasikan nilai variabel penelitian tersebut yang didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan yang kuat. Kemudian pengukuran variabel penelitian itu dilakukan melalui apa sih? Kajian variabel penelitian pengukurannya biasanya melalui angket atau kuesioner yang dirancang khusus untuk menentukan dimensi atau indikator variabel penelitian yang bersangkutan dan ditujukan pada responden yang nantinya akan menjadi sampel dari penelitian tersebut. Terlepas dengan cara apa pengukuran variabel penelitian akan dilakukan, yang jelas, pada bagian akhir subbab kajian teori variabel penelitian, cara-cara pengukuran yang digunakan harus diungkapkan dengan jelas secara rasional. Oke, masuk subbab yang ketiga yaitu kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan agar hasil-hasil penelitian terdahulu bisa menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan. Hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain pada waktu dan tempat yang berbeda perlu diungkapkan pula. Hal tersebut bertujuan agar didapatkan gambaran menyeluruh terkait hasil riset yang telah ada sebelumnya. Kemudian terdapat 5 pokok penting yang terdapat pada kajian penelitian terdahulu. Yang pertama ada nama peneliti, yang kedua ada variabel, populasi, sampel, dan responden. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Yang keempat ada hasil penelitian atau temuan-temuan penting. Dan yang terakhir adalah tahun penelitian. Oke, masuk pada subbab yang keempat, yaitu mengenai kerangka teoretik.
Adapun definisi dari kerangka teoretik merupakan jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas antara sebab dan akibat di antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang relevan. Kerangka teoretik dibangun secara deduktif dari penjelasan teori secara umum menuju pandangan dan pemikiran yang lebih khusus berkaitan dengan hubungan kausalitas antar konsep yang menjadi fokus penelitian. Kemudian proposisi penelitian adalah pernyataan logis hubungan kausalitas antara dua atau lebih konsep yang menjadi fokus atau tema penelitian dalam kerangka teoretik. Dan yang terakhir adalah kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir merupakan proses pemikiran secara deduktif berdasarkan kajian teori yang relevan dan hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya untuk selanjutnya dapat diturunkan hipotesis penelitian. Yang kedua adalah hipotesis penelitian diartikan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Penyusunan kerangka berpikir harus sudah menjurus pada perumusan hipotesis penelitian. Dalam hal ini, terdapat tiga kemungkinan arah hipotesis penelitian yang dapat dilahirkan dari kajian kerangka berpikir. Yang pertama, ada hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas positif atau pengaruh positif. Yang kedua, hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas negatif atau pengaruh negatif. Dan yang terakhir adalah hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas netral. Bisa positif, bisa juga negatif. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.